sesuatu hal yang dapat diwujudkan untuk kepentingan bersama maupun kebaikan bersama. Nah, mengapa hal itu terjadi? Karena mereka telah melihat dari pengalaman-pengalaman sebelumnya bahwa banyak orang hanya menebarkan janji, bukan bukti. Banyak berita yang saya dengar, ketika menjelang ajang politik, kaca mobil diturunkan dan kemudian selalu say hello. Akan tetapi ketika kekuasaan mampir di pangkuan, jangankan bertegur sapa, pintu kaca saja selalu ditutup rapat dan tidak bertegur sapa dengan masyarakat. Nah, ini hal-hal yang sering saya dengar. Selain daripada itu, bicara politik di hari ini menurut saya berdasarkan pemilu sebelumnya, menurut saya belum maksimal. Mengapa? Karena ada beberapa hal. Yang pertama, sampai hari ini masih minimnya kesadaran dari para figur politik maupun dari tim sukses. Dalam hal ini, mereka yang melakukan praktik manipolitik atau adanya praktik manipolitik menyogok masyarakat dalam hal ini untuk mempengaruhi hak pilih masyarakat. Nah, padahal tahu bahwa sebenarnya praktik manipolitik itu atau adanya politik uang. Nah, ini banyak statement masyarakat bahwa soal politik apabila ada uang sudah tentunya pasti lolos. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sampai hari ini masih adanya masyarakat yang memilih tidak melihat kualitasnya dan bahkan masih dapat dipengaruhi ketika disuguhkan. Nah, ini masih berkaitan dengan adanya praktik manipolitik. Mengapa masyarakat sampai hari ini masih menerima adanya praktik manipolitik ini? Karena bagi mereka, alangkah lebih baiknya kita menerima uang dari sekarang, daripada setelah mereka lolos, kita diabaikan. Nah, ini yang cerita yang saya dengar dari mulut masyarakat sendiri. Dan kemudian, yang ketiga, masih adanya kampanye hitam atau kampanye terselubung. Dalam hal ini dilakukan oleh para figur politik maupun dari tim sukses. Sebelum jadwal resmi dikeluarkan oleh pihak KPU, ada orang yang telah melakukan kampanye terlebih dahulu, ataupun melakukan kampanye secara sembunyi-sembunyi, tidak berdasarkan jadwal yang dikeluarkan oleh pihak KPU. Yang berikut, masih adanya penyebaran berita bohong, dengan saling memfitnah dan saling menjatuhkan antara para figur maupun terlebih mereka-mereka yang dukung para figur dalam ini saling menjatuhkan lawan. Dan masih ada yang sangat kental sekali sampai hari ini saling menjatuhkan itu dengan menggunakan akun palsu. Nah, hal ini sebenarnya tidak harus dilakukan agar orang mampu menilai bagaimana kualitas kita. Nah, selain daripada itu terkait dengan rekrutmen kader politik, menurut saya sampai hari ini belum maksimal. Mengapa? Karena menurut saya sampai hari ini masih ada partai yang mengakomodir mantan narapidana. Nah, jika mengakomodir dan ini dalam hal ini sebagai salah satu figur setelah mereka kita misal mereka melakukan penggalapan uang, apakah setelah mereka dalam suatu dalam hal ini pemilu maupun pilkada, apakah sifat dapat dirubah karena telah melakukan penggalapan uang di waktu sebelum-sebelumnya sehingga mereka sadar dan kemudian mereka bisa rubah. Kemudian selain daripada itu, apakah mereka masih melakukannya lagi ataukah ingin berubah dan tidak melakukan penggalapan uang lagi? Nah, ini yang harus dipertimbangkan oleh para partai politik dalam hal ini apabila mengakomodir para pilkada. Nah, dari beberapa hal yang telah saya jabarkan ini merupakan hal yang harus ditanggapi oleh kita mahasiswa. Ini sebagai kaum intelektual yang memiliki segudang ilmu untuk bisa mentransferkan kepada orang lain, kita sebagai sosial dalam penerus bangsa, agar tidak mempraktikkan hal-hal yang tidak seharusnya, karena kita telah dibekali dengan ilmu yang mapan. Dan selain daripada itu, kita memberikan sumbangsi kepada pemerintah dalam hal ini, bilang ini
kita memberikan hal-hal yang membanggakan dalam hal ini kita peduli cara yang pertama, kita memberikan masyarakat bahwa politik yang sebenarnya adalah hal yang baik, bukan hal yang buruk. Dan membangun dan sebagai motor penggerak untuk mengarahkan masyarakat merasakan buah manis dari hasil perjuangan dan penentuan hak pilihnya itu. Dan kemudian, selain daripada itu, mahasiswa yang sampai hari ini belum dijangkau jaringan ataupun belum dijangkau transportasi sekalipun di era new normal ini, kita memberikan pemahaman semaksimal mungkin kepada mereka dan mengajak mereka untuk sama-sama terlibat dalam perhelatan politik, terlebih menentukan menggunakan hak pilihnya pada saat pesta demokrasi berlangsung. Kemudian, mahasiswa memberikan masukan terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, apabila ada kebijakan yang pro rakyat, menurut saya kita harus memberikan pandangan, kemudian masukan kepada pemerintah dalam hal ini dengan memberikan solusi. Nah, lebih daripada itu, kita boleh bersama-sama mengajak masyarakat untuk memilih pemimpin berdasarkan hati nurani, terlebih berdasarkan asas pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, tanpa ada paksaan ataupun intimidasi dari siapapun atau pihak manapun, dan kemudian mereka boleh berani untuk ada politik uang atau ada paksaan dari pihak lain untuk bisa mempengaruhi hak pilih mereka. Dan terlebih dari itu, kita mengajak masyarakat dan bekerja sama dengan pemerintah untuk mengkampanyekan, mendeklarasikan desa anti politik uang dalam hal ini untuk bisa menekan adanya praktik money politik. Nah, pada prinsipnya kita mahasiswa harus bersikap independen agar pemilu dapat berjalan dengan baik dan kita bisa mengawasi semua hal dugaan dalam hal ini. Apabila ada dugaan pelanggaran, kita boleh berani melaporkannya kepada pihak Bawaslu agar tercapainya pemilu yang ideal, dalam hal ini pemilu yang demokratis. Dan kemudian kalau menurut saya terkait dengan pilkada yang akan dilangsungkan pada pemilu 2020 ini, langkah sebaiknya apabila menarik, figur yang akan maju ini tidak hanya satu orang. Jika boleh dan kemudian memenuhi syarat harus bisa 2 orang ataupun 3 orang agar terlihat menarik dan kita dapat mengukur kualitas para figur ini dan kemudian kita menentukan hak pilihnya menurut saya berdasarkan visi misi yang dipaparkan oleh para figur. Nah, kita menunggu saja penentuan bakal calon ini akan diumumkan oleh pihak KPU. Nah, lebih dari itu kita mahasiswa harus bersikap independen dan kemudian saling bekerja sama bahu-membahu membantu pihak KPU maupun pihak Bawaslu untuk bisa mengawasi terlebih kepada pemerintah untuk bisa menekan adanya praktik manipulasi dan kemudian adanya kampanye hitam. Saya pikir begitu moderator, saya kembalikan. Baik, terima kasih Ibu Ketua yang sudah memaparkan materinya. Tentunya pada intinya adalah mahasiswa terus mengontrol bagaimana kebijakan-kebijakan dalam hal ini menghadapi. Selanjutnya kami akan memberikan kesempatan kepada Ketua Imala Kupang untuk menyampaikan pandangannya terkait dengan pemilu pilkada. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya memohon maaf karena bergabung agak terlambat beberapa hal. Terima kasih juga kepada komunitas cendekiawan Muda Melaka yang sudah mempercayakan saya selaku Ketua Umum Imala Kupang untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini. Saya menyambut baik kegiatan yang dilaksanakan oleh komunitas cendekiawan ini, yang temanya
mahasiswa omong politik. Pandangan saya terhadap politik Pilkada Malaka sesuai media menangkapkan untuk pilkada kali ini harus bersih. Minta maaf ada. Halo. Lanjut Pak Ketua. Baik, saya lanjutkan. Halo. Minta maaf. Baik, saya lanjutkan, kakak minta maaf. Terkait Pilkada Melaka tahun ini, saya lebih mengharapkan partisipasi dari kita semua, terutama dari mahasiswa untuk terlibat aktif dalam pengawasan, pemilu, hingga apa yang kita harapkan itu bisa terpenuhi. Saya Ketua Imala siap bergandengan tangan dengan teman-teman Bawaslu untuk mewujudkan Pilkada Melaka yang transparan, akuntabel, dan bersih dari praktek hitam. Mungkin sekian. Oke, baik. Terima kasih, Ketua. Tentu cukup padat dan jelas. Ya. Selanjutnya, saya persilakan kepada Ketua Ikatan Keluarga Melaka Yogyakarta. Pak Ketua, silakan. Baik, selamat malam semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Epifianus Melchior Timu. Saya dari Kecamatan Rinhat, Duduk Poho. Saya sekarang menjabat sebagai Ketua Ikatan Keluarga Melaka Yogyakarta, periode 2019-2020. Baik, di sini saya sudah mencatat beberapa poin. Mungkin tidak jauh berbeda dengan saudari kita, Ketua Gema. Dan saya sampai hari ini, mengapa saya membandingkan antara, di sisi lain saya belajar, saya juga membandingkan antara politik kita di Melaka sendiri dengan politik di Jawa, terutama di tempat saya belajar, Jogja. Mengapa politik di Melaka ini menjadi topik yang menarik untuk dibahas di mana saja? Mengapa itu sebenarnya? Nah, apakah memang kurang pengetahuan, mungkin pencerahan tentang sesuatu yang lain mungkin belum cukup, atau memang pengaruh lingkungannya yang selalu dibawa politik. Itu poin pertama. Mengapa
saat sukacita maupun duka cita. Politik selalu berpengaruh terhadap itu. Mengapa? Karena kebanyakan yang saya lihat, ketika kita mendapat suatu musibah ya, mungkin duka cita, para kader-kader ini datang langsung dengan baju partainya. Nah, itu hal kecil sebenarnya. Cuma perlu kita sadar bahwa Tuhan berkata bahwa ketika Anda memberi dengan tangan kanan, tangan kiri Anda tidak perlu tahu. Nah, ini yang perlu menjadi catatan untuk kita. Dan berikut poinnya ketiga, mengapa politik sering menumbuhkan konflik di lingkungan keluarga? Mengapa sebenarnya kita? Karena saya lihat yang selama ini saya memantau, politik di Melaka memang sangat kejam ya kalau kita bilang. Sangat kejam. Apalagi di saat menjelang pilkada seperti ini, kita melihat bahwa banyak akun-akun palsu yang mulai mencaci maki, mungkin membenci sana sini. Nah, saya pikir peran kita sebagai mahasiswa, teman-teman sekalian, mungkin ada juga senior kita sebagai mahasiswa atau pemuda Melaka, yang sebenarnya sebagai harapan Melaka ke depan, kita perlu memberikan suatu pandangan atau pola pikir dalam menentukan pilihan pemimpin yang ideal menurut hati nurani. Sebagaimana kita yang tergabung dalam ikatan keluarga yang di dalamnya mahasiswa maupun gerakan mahasiswa, kita tidak terjebak dalam isu politik yang berkembang sekarang ya. Semoga kita menjadi agent of change, artinya agen perubahan. Kemudian social control, dan menjadi di sisi lain, secara psikologis kita bisa melihat bahwa mengapa sih ketika saya duduk dan berbicara politik, orang memandang saya bahwa, oh saya bisa. Mengapa? Nah, ini yang perlu kita ketahui bersama, mungkin kita bisa menggali bersama dan kita mengetahui bersama. Nah, ataukah memang secara psikologis dia ketika duduk bersama dan dia mulai mengungkapkan tentang politik, dia diakui, oh saya bisa. Jadi mungkin itu yang masalah, di mana saja, kapan saja mungkin politik itu menjadi isu yang menarik untuk diulas. Tapi memang penting juga dan perlu juga bahwa kita selain politik itu dalam ranah pemerintahan, kita mahasiswa juga kita punya hak untuk berpolitik. Nah, kita ikut mengontrol juga. Cuman sini mungkin saya mengajak teman-teman semua, mari kita lebih giat lagi. Artinya ini mungkin perdana untuk kita. Lebih perkuat barisan, sehingga kemudian kita menjadi garis terdepan untuk memberikan pandangan dan pendidikan politik masyarakat Melaka kita tentunya. Mungkin dari saya sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Ketua. Teman-teman, karena waktu kita sisa 5 menit, nanti dia akan out, mati dengan sendirinya, dan kita akan login kembali ya. Baik, selanjutnya kita akan berikan kesempatan
Sekjen TNKRI. Tolong mute ya untuk teman-teman mic, tolong dimatikan ya. Ya, baik, silakan Pak Nelson. Baik, terima kasih moderator yang terhormat. Selamat malam. Dan dari Kupang, salam semua. Teman-teman pemateri, ketua Gemak Kemala, dan teman-teman yang sedang live menyaksikan diskusi ini. Sebelumnya saya memperkenalkan nama saya Cornelis Bria dari Kecamatan Wiwiko, tepatnya di Desa Beoe. Baik, terima kasih juga kepada komunitas cendekiawan muda Malaka yang sudah mengundang saya mewakili Pemkri untuk menyampaikan ide dan gagasan berkaitan dengan pilkada yang akan berlangsung nantinya di Kabupaten Malaka. Baik, saya mewakili cabang Kupang. Yang pertama, tentunya saya menyampaikan puji dan syukur kepada semua, karena kita semua, baik teman-teman yang sedang menyaksikan diskusi ini, kemudian pemateri, kemudian masyarakat Malaka sudah memasuki new normal. Beberapa bulan kemarin, kita dihimpit dengan COVID, penyakit yang mematikan, sering dibicarakan dalam tema-tema menarik berkaitan dengan pemilu hari ini. Yang pertama saya mau sampaikan bahwa penyelenggaraan dari KPU secara nasional saya kira perlu melihat kembali situasi, karena saat ini kita masih terhimpit, masih terangkum dalam situasi mencekam, yaitu pandemi. Sehingga hal pertama yang saya sampaikan bahwa perlu dikaji ulang, khususnya oleh KPU, karena jika dipaksakan dampaknya akan lebih besar kepada masyarakat, terutama Baik, sebelum melanjutkan Pak Sekjen, kita log out dulu baru kita masuk lagi ya. Pemimpinnya, sehingga ya, kita mahasiswa seperti tadi sudah disampaikan oleh beberapa pembicara, kita tidak mengharapkan dia menjadi pelaku. Ya, kita protes korupsi, politik bersih, ternyata kita sendiri menjadi pelaku. Sehingga saya mengharapkan di Pilkada Malaka tahun 2020 ini terus terang secara politik masyarakat kita untuk kedua kali melakukan pemilihan. Dan ini pekerjaan besar bagi mahasiswa, apalagi di tengah COVID. Apakah orang berani datang ke TPS atau tidak? Karena ini sangat rawan. Bagaimana kesiapan penyelenggara? Ini terus terang seharusnya menjadi kontrol kita semua. Karena jangan sampai partisipasi masyarakat sangat rendah. Penyebabnya banyak. Karena takut datang berkumpul dengan orang banyak, dia terjangkit virus corona. Ini sangat tidak kita harapkan, sehingga penyelenggara betul-betul memberikan pemahaman kepada masyarakat, paling tidak protap.
protap tentang penyelenggaraan pemilu. Ini sangat kita harapkan, dan untuk adik-adik mahasiswa saya pikir ini kesempatan untuk berperan dalam arti kampanye. Nah, saat ini penyelenggara hanya memperbolehkan tatap muka langsung itu orang dibatasi, dan para kontestan, para calon diberi kesempatan untuk mempromosikan diri lewat media sosial, dan ini paling bahaya. Kita lihat di grup Pilkada Malaka, banyak orang dengan akun palsu bisa memfitnah siapa saja. Apakah kita mau? Ini adik-adik mahasiswa harus mencatat betul. Apakah adik-adiknya? Saya berharap ini kita mahasiswa tidak menjadi bagian itu. Saya pikir ini saja bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Selamat malam untuk kita semua. Baik, terima kasih Kakak Agus. Mungkin ada teman-teman, saya butuh satu lagi untuk bisa menyampaikan pandangannya berkaitan dengan pilkada ini. Kalau ada silakan. Tidak ada lagi ya. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi yang mau menyampaikan pikiran dan pandangannya, saya mengucapkan terima kasih kepada kita semua. Sedikit pernyataan penutup dari saya berkaitan dengan pilkada ini. Tentu apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman narasumber, intinya bahwa mahasiswa perlu aktif atau berpartisipasi secara langsung dalam menyongsong pilkada ini, karena tugas mahasiswa itu selain dia menjadikan dirinya sebagai masyarakat yang baik untuk memilih siapa figurnya, mahasiswa juga harus berperan dalam mengawal pilkada Malaka, baik itu tahapan-tahapannya dan juga pada saat memberikan pilihannya. Tentu ide atau gagasan yang ditawarkan oleh para figur tentu harus diberi penjelasan. Sebagai mahasiswa juga harus memberikan kampanye kepada masyarakat tentang program-program ini. Perlu kedepannya mahasiswa berdiskusi soal visi misi dan visi misi para calon bupati dan wakil bupati sehingga masyarakat itu memahami visi misi. Jadi mungkin itu saja. Semoga pilkada 9 Desember ini sukses dan berjalan dengan baik di tengah new normal era sekarang. Jadi mungkin itu saja dari kami selaku penyelenggara kegiatan. Oke, baik. Mungkin beberapa menit tersisa ini saya berikan kesempatan kembali kepada para narasumber untuk memberikan pernyataan penutupnya, closing statement mengenai pilkada Malaka 2020 yang akan datang, 9 Desember yang akan datang. Oke, baik. Pertama Ketua Agama, silakan pernyataan penutupnya, mungkin pesan kepada masyarakat. Baik, terima kasih kepada moderator yang memberikan kesempatan kepada saya untuk kedua kalinya untuk menyampaikan pendapat penutup dalam hal ini terkait dengan topik kita pada malam hari ini, mahasiswa bohong politik. Nah, sebelumnya sudah menjelaskan terkait dengan pandangan saya. Nah, harapan terbesar saya adalah mahasiswa harus independen dan kemudian menjadi garda terdepan dalam hal ini, menyebarkan berita-berita baik kepada masyarakat dan kemudian mengajak masyarakat dan memberikan pencerahan dan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan politik, dalam hal ini politik yang baik dan
boleh mengajak masyarakat untuk bisa menentukan hak pilihnya, memberikan hak pilihnya pada saat pesta demokrasi berlangsung. Dalam hal ini pada saat pemilihan kepala daerah pada tanggal 9 Desember nanti. Nah, kemudian selain daripada itu, mahasiswa pada era new normal ini harus memberikan pemahaman yang lebih kepada masyarakat, karena memang pertemuan kita dibatasi, boleh memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui media sosial untuk bisa memberikan pemahaman dalam hal ini, menolak praktek politik, dan kemudian memberikan masukan kepada para figur apabila sudah ada penetapan dari calon dalam hal ini ditetapkan oleh KPU. Kita memberikan pemahaman kepada mereka dan kemudian memberikan masukan agar tidak melakukan praktek politik, terlebih tidak menggunakan akun palsu dalam hal ini untuk memfitnah para figur calon maupun para tim sukses. Dalam hal ini karena selama ini kita sudah melihat banyak akun palsu yang menyebarkan berita ataupun berita bohong. Agar pada kesempatan ini kita sama-sama, saya mengajak kita semua, rekan-rekan komunitas cendekiawan muda Belaka Kupang, di Malakupang, kemudian di Kemayo Jakarta dengan PMKRI dan semua elemen untuk kita bisa bekerja sama untuk bisa menyebarkan berita baik terkait dengan pilkada yang akan datang. Saya pikir begitu, moderator. Saya kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih, luar biasa apa yang disampaikan. Selanjutnya Ketua Imala. Ketua Imala. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Closing statement dari saya, mari kita sama-sama mahasiswa Malaka, kaum muda Malaka, mengedukasi kepada masyarakat Malaka untuk memilih pemimpin Malaka 5 tahun mendatang sesuai dengan hati nurani. Kita mahasiswa, kaum muda harus menjadi garda terdepan untuk mengedukasi masyarakat yang belum paham, belum mengerti terkait pemilu. Mengedukasi kepada mereka bahwa rakyatlah pemegang kekuasaan, rakyatlah pemegang kekuasaan tinggi, sehingga masyarakat tidak menjadi budak oleh elit, bahwa masyarakat hanya dianggap ketika dibutuhkan. Jadi harapan besar saya bahwa mari kita sama-sama bergandengan tangan mewujudkan pemilu Malaka, kepala daerah Bupati Malaka dengan wakil bupati yang sesuai dengan Raim Malaka. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih. Selanjutnya Ketua Ikemayo, silakan memberikan closing statement-nya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin pernyataan terakhir dari saya, kita sebagai kaum muda yang pada kesempatan malam hari ini kita berdiskusi, harapannya kita tidak terjebak dalam isu-isu yang berkembang selama ini. Entah dari figur manapun atau dari kandidat manapun, kita tidak boleh terjebak dalam isu-isu tersebut. Jadi kita untuk memberikan dan pencerahan serta pendidikan politik kepada masyarakat kita sehingga bisa memilih figur yang menurutnya terbaik dan paling ideal. Jadi itu terlepas dari nurani kita masing-masing yang mungkin malam ini kita berdiskusi. Mungkin dari saya sekian, saya kembalikan. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Selanjutnya terakhir dari Pak Ketua Sekjen PMKRI.
Baik, terima kasih. Closing statement dari saya mewakili PMKRI sebagai organisasi kaderisasi dan pendidikan. Tentunya saya mengharapkan supaya mari kita bersama untuk mengawal berlangsungnya pilkada ini. Semoga pilkada ini bisa menghasilkan pemimpin yang bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat Melaka. Yang kedua, saya mau menyampaikan kepada semua bahwa kapasitas kita sebagai mahasiswa tentunya di mana saja kita berada, terutama kita di Melaka nantinya perlu menyadari hal itu, kapasitas kita sebagai mahasiswa. Jangan berusaha terjebak kemudian dalam kepentingan-kepentingan tertentu, kemudian kita menghancurkan harapan-harapan kita yang selama ini kita harapkan bersama bahwa pilkada ini akan berlangsung dengan damai. Yang berikut saya mau sampaikan berkaitan dengan dinamika yang terjadi dalam persiapan kita untuk menghadapi pilkada nanti, seperti fitnah kemudian cemoohan di berbagai media sosial. Tentunya ini menjadi tugas kita bersama. Kita harus memberikan penyadaran kepada masyarakat agar tidak mudah terjebak. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bergabung dengan closing statement dari beberapa narasumber. Sekali lagi dari tempat ini kami komunitas Cendekiawan Muda Melaka, mohon maaf mungkin selama diskusi tadi ada kesalahpahaman, kesalahan teknis, kita mohon maaf sebesar-besarnya. Kemudian nanti kita akan hadir lagi dengan diskusi-diskusi yang isu-isu menarik terkait dengan fenomena. Jadi sekian dari saya, sampai jumpa di lain kesempatan. Screenshot. Hai saya sekolah ini. Pose bersama. Semua aktifkan video pose bersama. Video screenshot. Semua action. Sudah belum? Belum. Ulang, pesta ulang. WA belum aktif lagi. Terima kasih moderator. Sabar. Satu, dua. Kamera action. Ulang. Jakarta. Pasang dari Jogja. Dari Jogja, mantap. Terima kasih. Kiri ada. Oh, saya masuk keluar. Pas.
Gonsa telah rokok juga. Hai, Lumpuh, selamat malam. Itu Gonzaga pria itu. Terlalu muku di rokok juga. Oh tuh. Bos. Jangan terlalu rokok. Itu Jo Kapitan itu hanya dari tadi rokok saja. Hormat. Jo Kapitan. Siap, Jo Kapitan. Ini rokok ini macam ini aku gerbong kereta api saja nih. Malam semua. Siap, pimpinan. Likurai online. Jaringan terbaik. Cuma pakai tuh. Ada kan? Saya pulang sudah jawab kita. Di warung tuh. Lagi di warung nih. Sendiri. Posisi. Tahu saya bangun. Nanti satu. Aku mau kena pesak lah di pilkada Malaka masih. Saya ada masih. Ini langsung begini tak komen. Lo. Oh ini. Ada tarik cari cara mau omong ke apa Gonsa? Gonsa suara ini baru dengar. Woi Tony, orang sambil